Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvin Kusuma. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen A2 Siang, dengan nomor MPM 2105160547. Saya di sini akan membuat video pembelajaran tentang praktik-praktik kemusyrikan yang terjadi di suku Jawa. Sebelum membahas apa-apa saja ya praktik kemusyrikan yang terjadi di suku Jawa, terlebih dahulu kita membahas apa itu musyrik atau syirik. Kata syirik berasal dari bahasa Arab, dari kata saraka, yaraku, sirkan, yang berarti menyekutukan. Syirik memiliki dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Syirik arti umum adalah menyamakan sesuatu dengan selain Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Penyamaan itu berbentuk kesekutuan, baik Allah menyamai yang lain pada kesekutuan itu maupun melebihi kesamaannya dari Allah. Sedangkan arti khusus adalah menjadikan sesuatu selain Allah sebagai Tuhan yang ditaati dan disembah. Adapun terdapat jenis-jenis syirik. Secara umum jenis syirik dibagi menjadi dua, yakni syirik akbar atau syirik besar, atau bisa disebut juga syirik jal atau syirik nyata, dan syirik asgar atau syirik kecil, bisa disebut juga syirik kaf atau syirik samar-samar. Syirik nyata atau syirik besar adalah perbuatan yang nyata-nyata menduakan Allah dengan Tuhan yang lain atau menganggap ada Tuhan selain Allah. Syirik kecil atau syirik samar-samar adalah suatu perbuatan yang samar atau tersirat dalam hati yang mengandung pengakuan adanya yang berkuasa selain Allah. Baik, setelah kita menjelaskan apa itu musyrik atau syirik, apa-apa saja praktik kemusyrikan atau syirik yang terjadi di suku Jawa. Yang pertama ada berdukun. Berdukun merupakan tindakan mendatangi praktik perdukunan dan meramal nasib. Hal ini disebabkan percayanya seseorang pada orang lain yang menganggap mengetahui hal yang gaib. Perdukunan keberadaannya sudah sangat lama dikenal, bahkan sebelum datang Islam. Yang diistilahkan perdukunan sebelum adalah orang-orang yang menggambarkan hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari melalui bantuan makhluk gaib. Yang kedua, tradisi tumbal atau sesajen. Ritual yang mempersembahkan tumbal atau sesajen kepada makhluk gaib yang dianggap sebagai penunggu atau penguasa tempat keramat tertentu yang sudah turun-temurun. Mereka meyakini bahwa makhluk gaib punya kemampuan untuk memberikan kebaikan atau menimpakan malapetaka kepada siapa saja, sehingga dengan mempersembahkan tumbal atau sesajen tersebut, mereka berharap dapat meredam kemarahan makhluk gaib itu dan agar segera permohonan mereka dapat dikabulkan. Yang ketiga, tradisi penghormatan atas bunga-bungaan. Status bunga-bungaan di tengah-tengah sebagian besar masyarakat mendapatkan tempat secara khusus, sehingga dalam hal-hal yang bersifat sakral dan ritual bunga-bungaan tidak pernah dilupakan. Yang keempat, tradisi nasi tumpeng. Tradisi budaya nasi tumpeng pada awalnya hanya dikenal terbatas di kalangan masyarakat suku Jawa, tetapi sekarang telah dikenal secara meluas. Setiap acara yang berkaitan dengan selamatan atau syukuran atau peristiwa penting tidak ketinggalan disiapkannya yang namanya nasi tumpeng. Yang kelima, memakai atau menggantungkan jimat penangkal. Banyak di antara masyarakat baik yang hidup di perkotaan maupun di pedesaan yang mempunyai keyakinan bahwa sesuatu benda yang dijadikan jimat mengandung khasiat dapat memberikan manfaat kepada penggunaannya sesuai dengan tujuan penggunaannya. Demikianlah penjelasan tentang kemusyrikan yang terjadi di suku Jawa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.